Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan ada dua hal yang umumnya merusak agama seseorang, yaitu kemaluan dan perutnya. Menikah berarti telah menjaga diri dari salah satu di antaranya. Dengan menikah, berarti seseorang membentengi diri dari godaan syaitan, membentengi diri dari syahwat yang menggejolak, dan lebih menundukkan pandangan. Dan Allah Ta'ala telah menjanjikan kecukupan bagi orang yang menikah. Namun tentu saja menikah adalah awal dari perjuangan ibadah terpanjang bagi suami dan istri yang harus senantiasa didasari takwa kepada Allah agar selamat dari petaka pernikahan. Nah pemirsa, hari ini kita akan mendengarkan bersama kajian terkait tema waspada petaka pernikahan yang akan disampaikan oleh gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali melihat Pak Kiai sehat. Hari ini juga insya Allah berbagi ilmu. Insya Allah. Temanya menarik sekali, buat saya ini salah satu tema favorit kayaknya ya. Jadi petaka pernikahan, karena saat ini Pak Kiai, ini luar biasa kan tantangan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, tapi berdasarkan iman dan takwa ini kan luar biasa. Nanti kita bahas, kita berilmu dari Kiai Haris nih. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah kita bahas Pak Kiai. Kalau bicara konsep menikah, dalam perspektifnya Imam Ghazali itu seperti apa? Karena kemudian mungkin banyak persepsi yang muncul ya. Ada kan kalangan sufi yang mungkin memilih untuk kayaknya jangan menikah dulu deh, mantapkan hati dulu, tunggu siap secara mental, secara fisik, secara batin. Nah, bagaimana kemudian kita harus mendudukkan perkara menikah ini? Ya, Imam Al-Ghazali, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du, mohon maaf. Imam Ghazali membagi faedah orang menikah itu sekurang-kurangnya ada tiga. Yang pertama, tahsilul walad. Orang ingin mengharapkan anak, keturunan, karena sesungguhnya anak itu menjadi investasi dunia dan investasi akhirat. Ketika dia meninggal, ada yang mengurusi, ada yang mendoakan. Itu mengapa ada tahsilul walad itu bagian dari obsesi seseorang ketika menikah. Nah, yang kedua yang dimaksudkan itu at-tahassunu minasyaitan. Orang bisa membuat tameng dari godaan setan. Artinya gini maksudnya Imam Ghazali. Orang kalau sudah waktunya, sudah dewasa, sudah dalam keadaan normal, dia tidak menikah. Dia nggak bisa memproteksi setan itu kapan saja, bahkan ketika sholat. Betul. Dalam posisi sholat, dalam posisi menghadap Allah, audiensi kepada Allah, tetapi ya jiwanya menerawang, jiwanya pergi bersama kekasihnya. Bahkan ketika dia melihat sesuatu yang pornografis, itu masuk di dalam sholat. Kenapa sampai sejauh itu? Sederhana saja, karena dia tidak pernah membebaskannya di rumah. Nah, tetapi kalau dia sudah punya istri, maka itu ada tahassun. Nah, yang ketiga itu tafriqul qalbi. Ya, mengosongkan hati, mengosongkan jiwa itu antadbiril manzil. Ketika dia keluar dari rumah. Bahkan tafriqul qalbi ini, mohon maaf nih ya, ada di kalangan sahabat itu, ayyujami'a ahlahu qabla ayyut imam fi Ramadan. Dia melakukan jima kepada istrinya sebelum ta'amu Ramadan, sebelum berbuka puasa Ramadan. Ini dilakukan oleh sahabat Nabi gitu. Maka ketika ini diketahui orang dan ini dibicarakan, ini menjadi sesuatu yang ekstrim. Bukankah orang yang puasa itu capek kemudian menjadi capek gitu? Kata Imam Ghazali, yang dilakukan sahabat Nabi ini bagus. Litafrigil qalbi fil ibadah. Supaya dia bisa menghempaskan sebuah keinginan-keinginan ketika dia beribadah. Bukankah kita ketika sholat itu selalu bertanya, di mana kembalian, di mana kunci, di mana yang kita taruh, semuanya itu ingat itu semua. Jemuran sudah diangkat belum gitu ya. Kalau dia tafrikan sehingga keinginan kepada istrinya pun sudah terselesaikan. Nah itu tujuan
orang melakukan nikah. Jadi betapa nikah itu dikatakan oleh Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu kesunahan. Orang yang tidak menikah dia bukan umatku. Nah, jadi harus, karena sesungguhnya ada kemuliaan-kemuliaan. Walaupun sebenarnya pernikahan juga bisa menjadi petaka buat orang. Betul. Karena ternyata bahwa setelah dia menikah ibadahnya kendor. Ya, ibadahnya tidak lagi seperti semula. Maka sebenarnya dia rugi dengan yang dilakukan dengan pernikahan. Begini Mbak Mila, menarik. Ada pertanyaan yang dilakukan Imam Al-Ghazali kepada salah seorang anak muridnya yang mau menikah. Barangkali ini enaknya nih nanti ya kita akan teruskan setelah yang berikut. Pak Kiai tahu, ini durasinya terbatas di segmen pertama. Baik, kita akan bahas soal apa tadi yang perlu kita perhatikan ya pada saat menikah itu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Waspada Petaka Pernikahan. Nah, Pak Kiai, tadi kan sempat terpotong tuh. Jadi bisa jadi memang menikah itu menjadi jalan kebaikan, tapi bisa juga jadi sebaliknya, bisa menimbulkan petaka. Nah, ini apa yang perlu kita persiapkan Pak Kiai? Supaya kemudian ya itu tadi, harapannya tidak akan ada petaka pernikahan, walaupun kita tahu yang namanya menikah itu ya pasti ada suka dan duka. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menjalaninya berlandaskan takwa? Ya, ini menarik. Tadi sudah ada pembukaan, kita teruskan. Imam Ghazali mencoba memberi pertanyaan kepada muridnya yang mau izin mau menikah. Lima taroka Isa an nikah. Kenapa Nabi Isa tidak menikah? Nah, Lau kanat takhalli afdola minan nikah, lima aksaran nabiyyu azwaj. Kalau memang membujang itu lebih bagus dari menikah, kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Paradoks ini. Iya, betul. Kalau kamu bisa jawab, maka kamu boleh nikah. Kira-kira kalau kita mau kasih pertanyaan itu, jadi nikah kayaknya mau nyari hidayah dulu deh, mau nyari petunjuk dulu nih, kayaknya beberapa hari, beberapa malam nih kayaknya. Nggak gampang jawabannya. Dan itu ternyata ya mencengangkan siapapun yang mendengarkan dan karena menduga. Saya penasaran jawabannya sebenarnya. Padahal Nabi sudah bilang siapa yang tidak menikah dia bukan umatku. Iya, bukan umatku. Apakah Nabi Musa melakukan? Apakah Nabi Isa melakukan pelanggaran? Bukan. Beliau insya Allah itu dalam pengertian tidak seperti itu. Bisa jadi karena waktu temponya yang pendek cuma 33 tahun. Jadi belum selesai ya tuntas. Bisa jadi belum menikah tapi bukan tidak menikah. Kata Imam Ghazali, wal afdalu al jam'u bainahuma. Yang bagus itu dua-duanya harus dilakukan. Artinya kalau kita berkeluarga, jangan melulu di rumah bersama istri. Tapi kita juga harus mengosongkan diri kita tinggalkan istri kita di tempat tidur, tetapi kita di samping. Ada kamar yang khusus kita menyendiri bersama Tuhan. Yang kita lebih mementingkan Tuhan kita, ya ketimbang istri kita yang selalu bersama dengan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan maknanya at-takhalli, mengosongkan itu bisa bermakna tidak mempunyai istri, tetapi dia yang kedua maknanya dia punya istri tetapi dia tidak mau terjajah. Jadi ketika dia dulu ahli ibadah, malam sering bangun, ketika punya istri malah tidur dulu, maka pernikahannya itu dia gagal. Dia gagal dengan pernikahan itu. Jadi indikatornya adalah bagaimana kemudian pernikahan itu mendekatkan atau menjauhkan dari ibadah Pak Kiai. Ya, betul. Ini menarik. Nah Pak Kiai, ternyata sudah ada pertanyaan yang masuk juga dari para netizen. Kita akan simak terlebih dahulu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Abdillah, santri dari Pondok Pesantren As-Safinah. Saya berasal dari Cirebon dan saya suka menyaksikan siaran
tasawuf Imam Ghazali. Izin Pak Kiai, bagaimana sudut pandang Imam Ghazali dalam menyikapi sekelompok orang yang memilih tidak menikah karena takut akan beban yang ditanggung ketika sudah berumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata penonton setia juga nih Gapai Kemuliaan. Kajian tasawufnya Al-Ghazali. Pak Kiai, tadi pertanyaan dari Mas Abdullah ya kalau tidak salah ya. Bagaimana kemudian mungkin Imam Al-Ghazali menyikapi orang-orang yang tidak mau menikah? Konsep dalam tasawuf itu bagaimana sebenarnya? Iya, tadi hadisnya sudah jelas ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau tidak menikah bukan bagian umatku ya. Itu maknanya ketika dia normal, dia punya waktu dan dia punya biaya yang dimaksud dengan hadis itu. Dalam tasawuf itu Sufyan Ats-Tsauri itu di kalangan tabi'in. Jadi muridnya sahabat tabi'in, salah satunya Sufyan Ats-Tsauri itu tidak menikah. Apakah dia termasuk bukan umatku dalam pengertian hadis ini? Jawabannya bukan. Karena dia saking takutnya kalau bersama istrinya nanti akan kurang ibadahnya. Kemudian dia bertanggung jawab di hadapan Allah lebih berat ketimbang sendiri dibandingkan dengan istri dan anaknya. Maka saking takutnya itu sehingga libidonya hilang. Kesenangan kepada lawan jenisnya tidak menarik pada kehidupannya. Apalagi nanti kalau kita pelajari pada suluk tasawuf itu adalah orang yang mengurangi makanan, mengurangi minuman itu, syahwatnya itu akan lemah. Nah, kalau dia lemah, maka dia sama hukumnya dengan orang-orang yang impoten. Malah hukum impotensi itu tidak boleh menikah karena dia menikah dia menyiksa orang lain. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini kalau ada seorang laki-laki mau menikah, dia tanya sama yang mau nikah. Ayu syai'in fil mar'ah. Adakah sesuatu yang kau bisa dapati dari istrimu? Sebelum orang itu menjawab, dia sudah bilang annahu lisun. Kalau kau mau tahu, wanita itu rampok. Wow. Ini bagaimana penjelasannya? Nah, yang dimaksud rampok itu kalau kamu tidak mau dirampok, maka kamu harus kuat. Rumahmu harus terkunci rapat, uangmu harus diberangkas, itu kamu tidak akan dirampok. Artinya kalau kamu mau menikah, kamu sudah memproteksi diri belum? Ketika kamu tidak mampu, maka sesungguhnya wanita itu satu detik pun tidak bermau periksa denganmu. Dia ingin selalu bersamamu, dia ingin selalu mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak bisa memanage, maka sesungguhnya kau dirampok dengan dia. Nah, jadi ingin kajian tasawuf ini bukannya membantah hadis yang sahih, tetapi manajemen hati, manajemen berkeluarga itu, manajemen syahwat itu benar-benar diatur sehingga tidak makna tekstual yang dipahaminya, tetapi konteksnya yang dipahaminya, berkeluarga itu seperti itu. Jadi itu tadi ya, memutuskan untuk menikah atau tidak itu juga tidak mudah kan. Tergantung juga kondisi dan konteks juga ya Pak Kiai ya. Betul. Nah itu yang kemudian ditekankan, iya sih, masalah hati itu kan juga kayaknya tidak bisa mudah ya untuk langsung oke, saya mau menikah hanya karena misalnya ya saya nggak mau sendirian misalnya kan, nggak seperti itu juga. Jadi itu tadi tergantung konteksnya. Pak Kiai, ini juga yang kemudian belakangan sering kita lihat ya, artinya banyak contohnya begitu. Ada yang misalnya pernikahan yang harus berakhir dengan perceraian. Kemudian yang juga yang membuat kita sedih adalah kadang-kadang itu dalam proses perceraian itu tidak berakhir dengan baik-baik. Malah kadang ada pasangan yang justru membuka aib pasangannya. Bagaimana kita harus menyikapi hal ini Pak Kiai? Ya, kalau dalam berumah tangga itu yang mesti dipahami, dua jenis yang berbeda mau berkumpul. Dua watak yang berbeda, dua pendidikan yang berbeda, dua budaya yang berbeda, pola asuh yang tidak sama, untuk hidup bersama itu nggak mudah. Iya, betul. Sulit. Maka Al-Quran memberikan gambaran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian laki-laki itu adalah pakaiannya wanita, dan wanita itu adalah pakaiannya kalian suami. Libas, pakaian itu fungsinya menahan dari panas. Ya, menghangatkan ketika dingin dan dia menutup aurat.
aurat itu maknanya bukan badan. Iya. Oke. Aurat itu segala sesuatu yang tidak mau dilihat oleh orang lain itu namanya aurat. Ketika seorang istri dia mengerti benar mana aurat suaminya, kekurangan suaminya dia tahu, kemudian dia tidak mengucapkannya, dia tidak menceritakannya, tidak dibandingkannya, maka sesungguhnya ini wanita solihah. Apalagi umpamanya seorang janda yang menikah 2 kali, 3 kali, maka bisa jadi dia punya pengalaman, punya catatan. Tetapi ketika berbeda itu dia menutupinya. Dan dia tidak membongkarnya kepada siapapun, itu menjadi rahasia dia kepada Tuhan. Maka sesungguhnya wanita ini baik. Begitu juga suami ketika dia mengaku, dia tidak pernah mengunci mulutnya ketika mengetahui ada kekurangan di rumah tangga. Nah ini yang pertama, fungsi berumah tangga adalah penutup aurat. Betul. Yang kedua, bahwa sebenarnya orang yang berumah tangga itu, ya sebenarnya dia yang tadinya itu berbeda-beda, ya saya sebutkan berbeda-beda, dia mesti cara pandangnya dirubah. Nah, Al-Quran mengatakan, Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan sesuatu itu berpasangan. Ya, jadi kalau perkawinan dalam perspektif Islam itu harus beda gender. Jadi perkawinan laki sama laki, perempuan sama perempuan tidak Qurani. Ya, karena azwaj. Yang kedua, azwaj itu diartikan serasi. Kalau mau pergi itu kemana saja sampai, asal kaki kanan di depan, kaki kiri harus di belakang. Nah, yang sering menyebabkan ribut itu kaki kanan mau di depan, kaki kiri mau di depan. Betul. Jatuh yang ada. Nah, dia akan capek karena lompat. Nah, bagaimana dia membagi tugas di dalam rumah tangga sehingga perkawinan itu enteng. Maka seperti orang yang berjalan, tubuhnya sampai ke tempat tujuan, itu memang diperlukan sebuah pemahaman dua belah pihak. Ya, tapi dari dua belah pihak itu harus dipahami bahwa harus ada yang dipimpin dan harus ada yang dipimpin. Nggak boleh dua-duanya memimpin. Ya, itu maknanya azwaj. Jadi harus ada pemimpin dan harus ada yang dipimpin. Nggak bisa dua-duanya jadi pemimpin ya Pak Kiai. Jadi matahari kembar, repot nanti ya. Nakodanya ada 2, repot. Nah Pak Kiai, kalau misalnya sekarang ini kan karena sudah dikatakan era modern gitu misalnya. Wah, daripada nanti kita kan nggak tahu ya pernikahan akan berjalan baik atau tidak gitu. Sekarang orang mungkin sudah memikirkan adanya perjanjian pranikah gitu misalnya untuk mengantisipasi kalau nanti di tengah perjalanan ada masalah pernikahan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini boleh nggak sih konsep perjanjian pranikah ini dalam Islam? Ya, nikah itu kan dibedakan dari lantaran transaksinya orang sama orang. Iya. Kalau dalam bisnis ini, dalam muamalah, ya ada hubungan 2 orang, 2 belah pihak, kemudian objeknya itu materi. Kalau nikah itu 2 orang, tapi objeknya badannya, tubuhnya. Sehingga dia tidak dimasukkan konsep muamalah. Tetapi prinsipnya orang nikah itu sama dengan muamalah. Ketika mau transaksi itu, maka dia boleh melakukan perjanjian, boleh. Umpamanya boleh, hanya beda. Hanya saja tidak boleh pada perjanjian-perjanjian yang melanggar syariat. Seperti sekarang ya, child free. Child free. Orang mau nikah tapi dia nggak mau punya anak. Maka perjanjian ini batal demi hukum dalam perspektif hukum Islam. Siap. Nggak boleh. Kenapa? Melanggar. Karena dia melanggar sunnatullah. Di Indonesia ada sebuah ijtihad yang luar biasa dan sudah menjadi konvensi nasional. Setiap kali menikah itu suami harus baca sighat ta'liq. Dan dia mesti menandatangannya di atas materai. Apabila saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, atau tidak memberi nafkah 6 bulan, atau saya menyakitinya dan dia tidak ridho, maka apabila dia mengajukannya ke pengadilan agama, ya, dan membayar uang iwad, artinya uang pengganti hak menceraikan itu, maka jatuh talak saya 1. Itu kan sebenarnya sighat ta'liq itu adalah perjanjian pranikah. Sehingga nggak boleh wanita itu ketika wanita ini menikah, maka dia tereksploitasi oleh suaminya.
Nah, child free tadi sebenarnya menganggap laki-laki itu yang mengeksploitasi. Yeah. Maaf ya, ketika dia sudah cantik, bagus, ketika punya anak gemrot, tidak dan sebagainya. Tidak kencang lagi. Ya, tidak kencang lagi, tidak sintal, tidak menarik lagi, maka laki-laki itu dianggapnya mengeksploitasi wanita. Sehingga dia mau kalau mau nikah tapi saya tidak mau punya anak. Nah, feminisme ini bertentangan dengan syariat. Okay. Ya, jadi sepanjang diperbolehkan dalam syariat perjanjian itu maka kita boleh. Oke, misalnya nih Pak Kiai, oh Mas boleh menikahi saya tapi saya nggak mau dimadu gitu. Itu masih boleh nggak Pak Kiai? Masih boleh. Kalau suaminya ridho nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Karena gitu. itu bukannya hak. Oke. Ya, tapi poligami bukan hak. Oke. Tapi kalau tadi ya intinya kalau urusan yang sifatnya itu juga berlaku misalnya untuk urusan misalnya harta gitu Pak Kiai. Kalau kemudian tidak melanggar syariat tidak masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Oke. Nah pemirsa ini juga masih ada banyak pertanyaan sebenarnya nanti kita simpan dulu untuk segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Waspada Petaka Pernikahan. Kita lanjutkan kembali Pak Kiai pembahasannya. Nah Pak Kiai, kalau misalnya kasus yang mungkin sering terjadi di masyarakat misalnya, dalam rumah tangga, ada satu pasangan yang dikit-dikit kalau berantem, udah kita cerai aja. Udah saya balikin kamu ke orang tua kamu. Saya kebetulan ini dialami juga oleh mungkin sahabat terdekat. Nah hal-hal kayak gini tuh kan bingung ya, kita maunya sih menenangkan gitu loh, nggak malah ngomporin. Tapi bagaimana sebenarnya kita harus memandang situasi yang seperti ini gitu? Ya memang nggak mudah kita untuk melihat ya tanpa mendeteksi dan memahami dengan dalam bahwa banyak hal ya perkawinan itu terjadi. Bisa jadi ukuran materi yang tidak cukup. Tetapi apapun juga siogianya jangan mengatakan talak, cerai, atau bahasa-bahasa isyarat, pulang sono ke rumah keluargamu, itu semua bermakna cerai. Enggak boleh, bagi laki-laki haram mengucapkan itu. Karena dia menyengaja jatuh talak, ya dia tidak sengaja juga jatuh talak. Bahkan ulama-ulama fikih mengatakan, kalau ada aktor dengan aktris suami istri, di dalam skenarionya itu dia bercerai, suaminya mengatakan cerai, perkawinan aslinya cerai juga. Saking tidak boleh dia mengucapkan itu. Tapi wanita itu 1000 kali dia mengucapkannya, 1000 kali nggak ada makna apa-apa. Oh jadi cerai, nggak masalah. Nggak ada masalah. Tapi buat laki-laki sebenarnya tidak boleh juga. Karena itu mencederai hati, ya perkataan cerai itu mencederai hati. Betapa dia tidak boleh. Nah yang menariknya, ternyata faktor ya kerenggangan itu bukan cuma materi. Ya ada yang menarik ini yang diajarkan ini di dalam kitab-kitab tasawuf, bahwa masalah ranjang itu juga bisa menjadi masalah. Betul. Dan masalahnya bukan tidak normal, bukan impoten. Pertama dia ketika kali dia mau ingin berhubungan, tidak mula apa? Tidak melakukan pemanasan. Jadi kira-kira ya kalau mobil itu, laki-laki itu diesel. Lama ya. Wanita itu, wanita itu diesel. Lama. Tetapi kalau dia sudah panas, larinya jauh dan lama gitu. Laki-laki itu apalagi pakai Pertamax turbo gitu. Dia cepat panas dan cepat klimaks gitu. Nah, Islam menjaga, pertama dia mesti melakukan mula'abah. Harus mengupayakan sedemikian rupa warming up itu terhadap wanita. Yang kedua, yang banyak orang lupa, setelah selesai itu, si suaminya itu nggak boleh meninggalkan istrinya, biar aja posisi seperti itu. Walaupun sudah tuntas 100%. Karena bagi wanita itu masih bisa bermanfaat diolah, dan itu menjadi faktor banyak hal. Jadi ketika kita bertanya secara detail apa yang masalah inti, si suaminya itu selalu terburu-buru.
itu juga masalah. Iya, iya. Subhanallah. Jadi betul-betul apa ya, diperhatikan ya. Iya, betul. Islam itu adab dalam jima tuh juga Betul. maksudnya itu juga bisa menjadi penentu loh ya. Iya, Pak Kiai ya. di samping tidak boleh menghadap kiblat Iya. menurut kemudian nggak boleh telanjang. Nggak boleh telanjang. Oke. Jadi Nabi itu selalu bed covernya kira-kira gitu, itu dipakai untuk menutup dirinya. Sehingga di dalam mutajarridin, orang yang bugil terbuka itu nggak boleh. Jadi ditutup. Bahkan Nabi juga mandi juga kemben ya. Oke. Sehingga tidak boleh bugil. Oke. Dan itu etika dalam perkawinan. Masya Allah ya. Jadi Islam ini mengatur sedemikian rupa semua aspek dalam kehidupan kita. Pak Kiai, sebenarnya pondasi dalam pernikahan itu kalau dari konsep apa ya, tasawuf ya, apa yang perlu kita perhatikan betul supaya itu tadi hakikatnya tujuan sakinah mawaddah warahmah itu bisa tercapai. Iya, kalau dia laki maka dia mesti belajar bagaimana berperan sebagai seorang suami. Wanita juga ketika dia sudah mulai terlihat dewasa, ibunya sedikit-sedikit sudah memberikan bekal mestinya. Mesti sudah memberikan bekal agar supaya siap dengan fungsi-fungsi. Kalau di pesantren itu biasanya anak remaja itu baca Uqudul Lujain ya. Kitab itu yang mengajarkan bagaimana seorang suami, bagaimana seorang istri gitu. Jadi tahu perannya. Ya. Gak kaget ya Pak Kiai ya. Betul, kalau betul. sudah menikah karena itu tadi tantangannya luar biasa ke depan. Aduh, ini Masya Allah, tapi waktu kita terbatas Pak Kiai, ini kayak harus dibikin segmen berikutnya ya kan? Harus dibikin episode berikutnya karena masalah pernikahan ini selalu menarik untuk dibahas, nggak pernah habis. Pak Kiai, terima kasih ilmunya. Baik, ini sama-sama. Masya Allah bermanfaat. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.